Pada Agustus 2025, Indonesia menghadapi perguncangan politik dan sosial terbesar dalam beberapa tahun terakhir. Protes nasional meledak, dipicu oleh kegerahan publik atas tunjangan rumah senilai 50 juta per bulan yang diterima oleh para anggota DPR, jumlah yang hampir 10 kali lipat upah minimum Jakarta di tengah lonjakan harga pangan, PHK massal, dan ketegangan sosial lainnya. Aksi protes yang dimulai secara damai segera terbakar ketika video kematian Afan Kurniawan, seorang driver ojek online yang tertabrak mobil taktis Brimob saat aksi di Jakarta pada 28 Agustus, viral ke masyarakat luas. Kejadian tragis itu memantik gelombang emosi dan kemarahan yang menyebar luas ke berbagai kota di Jakarta, Bandung, Tasikmalaya, Medan, dan Makassar, sehingga mengubah protes menjadi gerakan massa yang menuntut akuntabilitas serta pembaruan politik. Kini kita akan menelusuri secara mendalam dari titik awal perlawanan yang hanya menyoroti tunjangan hingga transformasi menjadi demonstrasi emosional dengan tragedi dan tuntutan sistemik yang memuncak dalam konflik antara 25 hingga 31 Agustus 2025. Kita mundur dulu ke pertengahan Agustus 2025. Kabupaten Pati, Jawa Tengah, tiba-tiba menjadi pusat protes besar yang menyedot perhatian nasional. Pemicu utamanya adalah wacana kenaikan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, atau PBB P2, yang mencapai 250%. Kebijakan ini menimbulkan kekecewaan mendalam di tengah masyarakat yang sudah bergumul dengan kenaikan biaya hidup. Seorang warga bernama Saputra Ahmad menceritakan, pajak yang biasanya hanya sebesar Rp179.000 mendadak melonjak hingga lebih dari 1,3 juta rupiah. Kenaikan drastis inilah yang langsung memicu kemarahan publik. Protes resmi meletus pada tanggal 10 Agustus 2025 dan terus memuncak hingga 13 Agustus. Massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu mengajukan berbagai tuntutan. Mereka menolak kenaikan pajak, meminta Bupati Sudeo mundur, dan menentang sejumlah kebijakan kontroversial. Beberapa di antaranya adalah sekolah 5 hari, renovasi alun-alun, pemindahan masjid bersejarah, serta proyek Videotron bernilai miliaran rupiah. Mereka juga menuntut dikembalikannya tenaga honorer RSUD Sowondo yang sebelumnya dipecat. Partisipasi masyarakat sangat besar. Alun-alun Pati dan area pendopo dipadati oleh lebih dari 85.000 hingga hampir 100.000 orang. Protes ini bahkan disebut sebagai demonstrasi terbesar dalam sejarah Kabupaten Pati. Dua nama kemudian muncul sebagai simbol perlawanan warga. Supriyono atau yang dijuluki Zoro dan Ahmad Hussein yang akrab disapa Luffy. Keduanya bertindak sebagai koordinator lapangan, sekaligus wajah dari aspirasi rakyat. Klimaks protes terjadi ketika masa menunggu Bupati Sudeo hadir di pendopo, namun tempat itu justru kosong. Rasa kecewa pun memuncak. Beberapa insiden kerusuhan memang sempat terjadi, namun tidak ada korban jiwa. Laporan resmi menyebutkan ada sekitar 64 warga dan 12 petugas yang mengalami luka-luka. Di tengah gelombang amarah yang terus bergejolak, Bupati akhirnya mengumumkan pembatalan kenaikan PBB P2 pada tanggal 8 Agustus 2025. Akan tetapi, keputusan itu tidak menghentikan tuntutan. Aliansi warga kini menambahkan desakan baru. Bupati Sudewo harus mundur dari jabatannya. DPRD Pati kemudian merespons dengan membentuk hak angket atau pansus, yang bisa menjadi jalan menuju pemakzulan sang bupati. Bahkan Kementerian Dalam Negeri ikut turun tangan pada tanggal 7 Agustus untuk mengkaji ulang kebijakan kenaikan pajak tersebut.
Gelombang protes yang meletus pada Agustus 2025 sebenarnya tidak terjadi begitu saja. Momentum ini sudah dibangun sejak Februari, dipelopori para mahasiswa lewat gerakan Tagar Indonesia Gelap. Mereka menyoroti pemotongan anggaran publik oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, termasuk pemangkasan dana pendidikan, serta semakin kuatnya peran militer di dalam pemerintahan. Titik balik emosional muncul ketika DPR menyetujui tunjangan perumahan sebesar 50 juta rupiah per bulan untuk setiap anggota dewan. Jumlah ini setara hampir 10 kali UMP Jakarta. Pernyataan Wakil Ketua DPR, Adis Kadir, yang mengatakan bahwa angka tersebut masih kurang jika anggota DPR ingin tinggal di dekat kantor, dibandingkan dengan harus menempuh perjalanan jauh. Ucapan itu menjadi pemantik kemarahan publik dan memperbesar perlawanan rakyat untuk turun ke jalan. Kemarahan semakin meluas setelah terungkap bahwa total penghasilan anggota DPR bisa mencapai 100 hingga 230 juta rupiah per bulan dari gaji pokok ditambah berbagai tunjangan. Di saat yang sama, masyarakat sedang menghadapi beban hidup berat, biaya pangan yang terus naik, gelombang PHK di berbagai sektor, serta pemotongan tajam pada anggaran penting, seperti pendidikan dan pengawasan publik. Rasa dikhianati pun makin kuat, hingga akhirnya, pada 25 Agustus 2025, ribuan demonstran dan mahasiswa dari berbagai komunitas, termasuk berbagai gerakan publik lainnya, berkumpul di depan gedung DPR Jakarta. Mereka menuntut pencabutan tunjangan mewah, menuntut para legislator kembali sadar akan realitas hidup rakyat, sekaligus memprotes sistem politik yang semakin menunjukkan wajah elitis, sebuah state capture di mana negara seakan dikuasai oleh kelompok besar, tanpa lagi peduli pada penderitaan rakyat. Momentum sejarah dimulai pada 25 Agustus 2025. Ribuan massa dari berbagai kalangan, mulai dari mahasiswa, buruh, hingga pengemudi ojek online berkumpul di depan gedung DPR. Mereka datang dengan tuntutan yang semakin lantang, membatalkan tunjangan perumahan sebesar 50 juta rupiah per bulan bagi anggota DPR, sebuah angka yang dianggap terlalu tinggi dibandingkan kondisi ekonomi rakyat. Gelombang protes ini diperkuat oleh solidaritas dari berbagai provinsi. Aliansi Rakyat menyebutnya dengan dua nama, Indonesia Gelap dan Revolusi Dimulai. Sejak pagi, massa mulai memadati area sekitar Senayan. Gerbang DPR dipenuhi demonstran, di sekeliling gedung barikat beton sudah disiapkan, sementara pasukan water cannon dan kendaraan taktis berjaga siaga. Pihak keamanan menurunkan lebih dari 1.200 personel gabungan Polri dan TNI. Mereka dilengkapi patroli taktis dan kendaraan BRIMOB. Meski aparat menyatakan siap menjaga ketertiban secara persuasif, bentrokan tak bisa dihindari. Ketika massa mencoba mendekat ke gedung parlemen, lemparan batu, botol, dan ban terbakar memicu aparat menembakkan gas air mata secara intensif. Di tengah kerumunan, sebuah simbol mencuri perhatian. Bendera One Piece dengan lambang Jolly Roger berkibar, menjadi sindiran keras terhadap para elit yang dianggap tidak jujur, sekaligus tantangan halus kepada otoritas. Namun, kemarahan publik bukan hanya soal tunjangan, kekecewaan pun ikut meledak ke permukaan. Lewat ucapan dari Wakil Ketua Komisi 3, Ahmad Sahroni yang menyebut, orang yang bicara bubarkan DPR adalah mental orang tertolol sedunia. Kalimat itu memperkuat keyakinan bahwa elit politik semakin jauh dari realitas rakyat. Dari situ, tuntutan massa meluas. Bukan hanya soal pencabutan tunjangan, tapi juga desakan pembubaran DPR, percepatan pengesahan UU perampasan aset, hingga reformasi menyeluruh terhadap institusi yang selama ini dianggap menyakiti publik. Pada malam 28 Agustus 2025, suasana di sekitar gedung DPR di Jakarta berada dalam ketegangan tinggi.
Di tengah demonstrasi tegang, seorang pengemudi ojek online bernama Afan Kurniawan, berusia 21 tahun, kehilangan nyawanya dalam insiden tragis. Afan tengah menjalankan pesanan makanan di kawasan Bendungan Hilir saat kerusuhan pecah. Saat mencoba menyeberang jalan, ia tergelincir dan kemudian dilindas oleh kendaraan taktis Brimob yang melaju di tengah kerumunan. Meskipun sempat terhenti sesaat, rantis itu terus melaju dan menimpanya. Video insiden itu segera viral di media sosial, menampilkan momen naas tersebut hingga rekannya dan warga berusaha mengejar kendaraan Brimob. Gambar siaran langsung tersebut menyulut rasa kemarahan masyarakat yang selama ini mulai tumbuh karena ketidakadilan dan penggunaan kekerasan berlebihan oleh aparat. Sontak publik terguncang. Kapolri Listio Sigit Prabowo menyampaikan permintaan maaf secara resmi kepada keluarga Afan saat mengunjungi Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, sekaligus memerintahkan Propam untuk mengusut insiden itu secara transparan. 7 petugas di dalam rantis telah diketemukan dan akan diperiksa sesuai protap. Kemarahan hanya menumpuk keesokan harinya ketika rangkaian prosesi pemakaman Afan menjadi ajang solidaritas massal. Ratusan sesama driver ojek online mengantar jenazahnya ke TPU Karet Bifak dengan iring-iringan kendaraan, sebuah aksen simbolis dan emosional yang menambah bobot protes rakyat. Tidak hanya itu, perusahaan ride-hailing seperti Gojek dan Grab juga turut bersuara. Mengubah foto profil media sosial, mereka menjadi hitam sebagai bentuk berkabung sebuah sinyal kuat atas kesedihan dan solidaritas terhadap Afan, serta kecaman terhadap aparat yang dinilai melampaui batas. Respons atas insiden ini juga meluas ke dunia internasional. Pelaku bisnis, pasar finansial, dan ekonomi Indonesia langsung goyah. Rupiah melemah hampir sekitar 1% dan IHSG terdampak negatif secara signifikan. Setelah kematian tragis Afan Kurniawan, gelombang protes menyebar ke seluruh negeri. Demonstrasi tidak lagi terbatas di Jakarta, melainkan menjalar ke kota-kota besar seperti Makassar, Surabaya, Bandung, Tasikmalaya, Bali, hingga berbagai daerah di Jawa Tengah dan Kalimantan. Aksi massa yang tersulut kemarahan itu berujung pada pendudukan dan pembakaran gedung DPRD, penjarahan rumah dinas pejabat, serta bentrokan fisik dengan aparat keamanan. Di Makassar, massa menduduki dan membakar gedung DPRD kota. Insiden tersebut menelan sedikitnya 3 korban jiwa dan melukai beberapa orang lainnya, termasuk warga sipil yang terjebak di dalam bangunan ketika api melahap ruang kerja dan arsip. Di Surabaya, demonstrasi mahasiswa pecah di depan kantor DPRD Jawa Timur dan kantor polisi regional. Massa membakar gedung Gerahadi, kantor gubernur Jawa Timur, dengan molotov dan batu bata. Lampu gantung serta berbagai perabot di dalam kantor dirusak dan dijarah. Sementara di Bali, puluhan pengemudi ojek online bersama mahasiswa bergerak menuju Mapolda Bali. Bentrokan pun pecah dengan aparat menggunakan gas air mata untuk membubarkan kerumunan. Di Tasikmalaya, pada 29 Agustus 2025, ratusan massa yang menamakan diri Rakyat Ingin Revolusi berkumpul di depan gedung DPRD kota. Mereka menuntut keadilan dan mengecam elit politik yang dinilai semakin menjauh dari aspirasi rakyat. Salah satu tuntutan mereka adalah penolakan terhadap gaji dan tunjangan anggota DPR yang disebut mencapai 3 juta rupiah per hari, angka yang kontras dengan realitas kehidupan masyarakat. Karena tidak ada satupun anggota dewan yang menemui massa, suasana pun memanas. Amarah meledak, pagar depan diserbu, kaca jendela dipecahkan, dinding dicoret dengan cat, dan ruang rapat paripurna dirusak. Semua itu menjadi simbol ketidakpercayaan publik terhadap wakil rakyat yang dianggap mengabaikan suara mereka. Di kota-kota lain, aksi serupa juga meletus. Di Cirebon, aparat dihujani lemparan batu oleh demonstran. Di Banyumas, kantor bupati menjadi sasaran pelemparan petasan dan batu
Di Mataram, gedung DPRD dibakar dan sejumlah aset ikut dijarah. Gelombang protes terus memuncak. Kemarahan yang lama terpendam akhirnya meluap ke tindakan nyata, yaitu penjarahan rumah para pejabat. Bagi massa, ini bukan sekadar aksi kriminal, melainkan ledakan kemarahan terhadap simbol ketimpangan dan elit yang dianggap semakin jauh dari realitas rakyat. Pada 31 Agustus, kediaman Menteri Keuangan Sri Mulyani di Bintaro, Tangerang Selatan, diserbu massa. Barang-barang berharga mulai dari elektronik, perhiasan, hingga furnitur rumah tangga dijarah, dan semuanya terekam dalam video yang viral di media sosial. Aksi itu terjadi meskipun penjagaan sempat dilakukan, menandai eskalasi kemarahan publik yang kini melampaui sekadar simbolik. Tak berhenti di situ, rumah Ahmad Sahroni, anggota DPR dari Partai Nasdem, juga digeruduk. Massa merusak pagar, lalu mengambil barang-barang seperti televisi, koper, bahkan action figure Iron Man. Barang-barang itu dijadikan simbol ketidakadilan yang mereka lawan. Rumah figur publik lain seperti Eko Patrio dan Nafa Urbach juga tak luput dari amukan massa. Kediaman mereka dirusak, dan berbagai barang berharga seperti kulkas, televisi, hingga pakaian bermerek lenyap dalam hitungan menit, meski dijaga aparat keamanan. Presiden Prabowo Subianto akhirnya angkat suara. Ia menyebut aksi penjarahan itu sebagai tindakan yang mendekati pengkhianatan, sekaligus memerintahkan Tentara Nasional Indonesia dan Polri mengambil langkah tegas untuk menghentikan perusakan dan penjarahan. Sebagai respon kebijakan langsung, ia juga menyetujui penghentian tunjangan bagi legislator, sebuah langkah darurat di tengah tekanan publik yang kian membara. Ketika kerusuhan meluas dan menelan korban jiwa di berbagai kota, Presiden Prabowo Subianto mengambil sikap dua arah, menjanjikan reformasi, namun juga memperingatkan bahwa pemerintah tidak akan mentoleransi kerusuhan. Dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, pada 31 Agustus, Prabowo mengumumkan keputusan yang mengejutkan. Ia menghapus tunjangan perumahan senilai sekitar 50 juta rupiah per bulan untuk anggota DPR, serta memberlakukan moratorium perjalanan dinas mereka ke luar negeri. Semua ini dilakukan sebagai respons langsung terhadap tekanan dan kemarahan publik yang semakin memuncak. Namun, di sisi lain, pemerintah menegaskan telah memerintahkan TNI dan Polri untuk bertindak tegas terhadap para pelaku kerusuhan dan penjarahan. Prabowo bahkan memperingatkan bahwa aksi berlebihan bisa dianggap sebagai terorisme atau bahkan pengkhianatan terhadap negara. Di saat bersamaan, Prabowo membatalkan kunjungan resminya ke Tiongkok dan justru mengundang para pemimpin partai politik termasuk Megawati Soekarno Putri untuk berdiskusi langsung di istana. Pasukan keamanan pun dikerahkan menjaga titik-titik vital, mulai dari kantor presiden hingga rumah para menteri. Banyak pejabat memilih langkah hati-hati, bahkan sampai mengganti pelat mobil dinas mereka dengan pelat biasa demi menghindari amarah rakyat. Namun, bagi masyarakat, langkah ini masih dianggap belum cukup. Para pemimpin mahasiswa menekankan bahwa penghapusan tunjangan hanyalah permulaan. Mereka menuntut reformasi yang lebih mendasar, pembongkaran oligarki politik, serta redistribusi ekonomi yang lebih adil. Sementara itu, lembaga HAM internasional seperti Amnesty International mengkritik penggunaan istilah pengkhianatan dan terorisme oleh Prabowo. Menurut mereka, bahasa semacam ini justru memperkeruh keadaan dan memperbesar jurang ketegangan antara rakyat dan negara.
Hingga akhir Agustus 2025, gelombang protes di Indonesia mencapai titik puncaknya. Demonstrasi menelan sedikitnya 10 korban jiwa dan melukai banyak orang, sementara kebakaran melanda di sejumlah gedung pemerintahan di beberapa provinsi. Tekanan begitu besar hingga platform media sosial seperti TikTok menghentikan sementara fitur siaran langsung atau live feed untuk mencegah penyebaran konten yang dianggap bisa memicu kekerasan. Namun di sisi lain, aparat keamanan diperintahkan bersikap tegas. Protes digambarkan oleh pemerintah sebagai tindakan yang miring ke arah pengkhianatan, bahkan disebut berpotensi sebagai teror. Insiden-insiden itu menambah korban jiwa dan korban luka. Di Jakarta saja, jumlah penangkapan melonjak hampir mencapai 950 orang, sebuah tanda dari kerasnya upaya negara untuk memulihkan ketertiban. Di ranah digital, pemerintah turut memanggil pihak-pihak seperti TikTok dan Meta untuk memperketat sistem moderasi konten. Langkah ini diambil setelah derasnya arus disinformasi yang viral, yang dianggap memperkuat gelombang protes dan memperlebar ketegangan sosial. Demonstrasi Agustus 2025 bukanlah sekadar reaksi yang spontan. Ia lahir dari akumulasi luka, kekecewaan, dan kemarahan rakyat yang selama ini dipendam dalam diam. Ketidakadilan yang menumpuk, kebijakan yang dirasa tidak berpihak, serta kegagalan pemerintahan dalam mendengar keluhan masyarakat menjadi bara yang perlahan menyala hingga akhirnya meledak menjadi gelombang besar di jalanan. Dari Pati hingga depan gedung DPR, suara rakyat bergaung dalam bentuk aksi massa. Kematian tragis yang mengguncang nurani publik menjadi titik api yang menyulut amarah kolektif. Janji-janji reformasi yang hanya berhenti sebagai wacana justru mempertebal rasa dikhianati. Orang-orang turun ke jalan bukan lagi sekadar melawan satu kebijakan, melainkan menuntut arah baru bagi bangsa. Bagi sebagian, aksi ini menjadi perlawanan terakhir terhadap apatisme yang terlalu lama membelenggu. Generasi muda bergabung dengan buruh, mahasiswa, dan berbagai kalangan di masyarakat yang membentuk lautan manusia dengan semangat yang sama. Menolak dilupakan. Spanduk, orasi, dan nyanyian perjuangan mewarnai jalanan menjadi bahasa baru yang tak bisa diabaikan. Di balik kekacauan yang tampak, tersimpan satu pesan jelas. Rakyat tidak akan diam lagi. Demonstrasi Agustus 2025 menandai titik balik politik, sebuah momentum yang selama ini hanya menunggu untuk meledak. Ia bukan sekadar perlawanan, melainkan peringatan keras bahwa kesabaran rakyat ada batasnya. Sejarah kini mencatat, dan kali ini rakyat menuntut agar suaranya tidak hanya didengar, tetapi diwujudkan dalam perubahan yang nyata.